Saudara, selengkapnya kondisi terkini di Provinsi Aceh kita akan berbincang dengan jurnalis Kompas TV Raja Umar di Melaboh, Provinsi Aceh. Selamat siang, Raja. Ya, selamat siang Ihsan dan Assalamualaikum, saudara. Raja. Perjuangan Waalaikumsalam. menembus wilayah terisolasi di Aceh. Bisa Anda ceritakan wilayah mana yang Anda tembus dan bagaimana, separah apa di sana? Baik Ihsan dan saudara, wilayah Aceh Tengah hingga kemarin kami tembus itu masih apa bisa belum bisa dilalui dengan kendaraan roda 4 karena jembatan yang berada di Betung itu putus total. Kemudian juga ada jalan utama juga telah putus total. Sehingga di seberang eh, sungai juga masih Kabupaten Nagan Raya itu Butung Ati Banggalang itu kita untuk melewati ke seberang kampung seberang yang telah hilang itu kita harus menaiki perahu jasa perahu yang disediakan oleh warga dengan terbatas hanya diutamakan untuk logistik dan relawan yang memang betul-betul ingin menyeberang ke arah Aceh Tengah yang informasinya dari masyarakat memang belum bisa tembus. Kembali ke Ihsan. Oke, Raja, ini Aceh Tengah termasuk juga Aceh Tenggara ini merupakan daerah-daerah dataran tinggi yang punya banyak daerah aliran sungai seperti itu dan juga berada di kaki Gunung Leuser. Ini dari kesaksian Anda di sana, bagaimana kondisi yang terlihat sesuai pandangan mata Anda di sana? Baik, kami kami dari Betung Ati Banggala menerobos ke wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Itu salah satu jalur terdekat yang menghubungkan antara Aceh Tengah dengan Kabupaten Nagan Raya. Nah, sepanjang jalan yang kami lalui dengan menggunakan sepeda motor itu masih ada titik longsor yang belum dibersihkan sehingga bagi warga yang menerobos baik yang mau antar bantuan ataupun yang ingin mencari keluarga yang terjebak di Aceh Tengah itu harus melewati sungai kemudian kebun dan kami kemarin menelusuri jalur lintas Bitung Aceh Tengah itu hanya sampai ke Kecamatan Cilala, Kabupaten Aceh Tengah. Nah, di sana di desa ada satu desa itu memang jalannya sudah menjadi danau dan tidak jauh dari lokasi danau itu juga jalan utama sudah amblas dan putus sama sekali tidak bisa dilewati. Sehingga ada warga baik yang mencari dari sebelah desa seberang yang mulai mencari logistik beras karena sudah 4 hari mereka kekosongan logistik seperti beras, air mineral itu mereka terpaksa harus berjam-jam berjalan kaki dan harus menaiki rakit yang disediakan oleh warga secara swadaya, saudara. Oke, untuk bertahan hidup para warga yang terisolasi di sana, makanan dan juga minuman bisa diperoleh dari mana, Raja? Informasi kemarin ada beberapa warga yang nyebrang dari desa seberang itu ada desa apa namanya? Siapa? Cilala ya. Rusip. Blangkubur, Rusip Antara itu mereka memang mengaku sudah habis stok beras karena di kampung mereka juga tidak ada sawah. Nah, mereka berjalan kaki ke desa Cilala, Kecamatan Cilala itu mencari beras. Nah, di desa Cilala sendiri itu masih eh, tersedia, namun kondisinya terbatas berasnya karena juga petani di situ yang memang lagi mau musim panen itu mereka juga kesulitan BBM sehingga padi yang mereka telah panen tidak bisa digiling dan ada juga kami dapat informasi dari warga yang turun baik dari
eh, kecamatan seberang dari Cilala itu mereka malah eh, mau menukar BBM dengan beras. Seperti itu, Saudara. Oke, Raja, artinya belum ada bantuan pemerintah yang bisa menembus ke sana ya? Betul, sejauh ini memang belum bisa karena memang di Kecamatan Cilala, Kabupaten Aceh Tengah itu dampaknya memang tidak secara langsung ya seperti daerah lain yang kehilangan rumah, kehilangan desa, tapi di Kecamatan Cilala itu mungkin hanya air genangan sebentar kemudian surut, tapi mereka dampak yang sangat mereka rasakan itu adalah sekarang kekurangan beras, kemudian akses jalan juga sulit ditempuh, eh, mereka juga BBM, gas LPG, listrik juga padam, sehingga bagi warga di Kecamatan Cilala, Kabupaten Aceh Tengah, itu memang jaringan telekomunikasi itu sejak pasca banjir bandang itu terputus, sehingga banyak masyarakat yang baik dari Nagan Raya yang memiliki keluarga di Aceh Tengah maupun dari Aceh Selatan, mereka terpaksa kami di perjalanan juga berjumpa dengan masyarakat dari kabupaten lain yang memang mereka terpaksa harus berjalan kaki. Itu akibat karena sejak banjir tidak terhubung antara Kecamatan Cilala itu dengan daerah di luar baik dengan Aceh Barat maupun Kabupaten Aceh Barat Daya, Saudara. Hmm. Di Kecamatan Cilala ini yang seperti Anda saksikan di sana, apakah ada warga yang terdampak kediamannya ataupun rumahnya rusak total sehingga mereka harus mengungsi atau seperti apa kondisi di sana, Raja? Ya, sepanjang jalan jalur yang kami telusuri itu masuk ke wilayah Kecamatan Cilala, memang tidak ada rumah yang langsung terdampak, misalnya hilang atau rusak karena longsor. Namun sejumlah titik longsor itu masih belum bisa dibersihkan dan banyak tiang-tiang listrik yang tumbang sepanjang jalur yang kami lewati. Secara dampak langsung memang tidak mereka rasakan, namun mereka sangat kesulitan akses sehingga kebutuhan logistik mereka sekarang mulai menipis, Saudara. Akses yang menjadi masalah utama di sana ya. Terima kasih Raja Umar, jurnalis Kompas TV di Meulaboh Aceh sudah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV.